Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya dan selamat datang di konten saya. Waduh. Oke, baik teman-teman sekalian. Di tahun ini saya sebenarnya cukup jarang bikin konten, apalagi terkait konten program ya. Ya, kalau dulu mungkin saya sering bikin video tutorial untuk program-program ya, dan mungkin juga bikin video-video terkait program genre untuk adik-adik genre. Ya, ternyata untuk jadi konten kreator, walaupun konten kreator ecek-ecek, untuk konsisten itu memang agak susah ya teman-teman sekalian. Jadi ini saya tertarik juga nih mau bikin lagi konten di akhir tahun ini. Mudah-mudahan ini juga bukan jadi konten terakhir di tahun ini. Saya buat untuk teman-teman P3K sebenarnya yang baru keterima kemarin. Jadi kemarin ada evaluasi kecil-kecilan ya mungkin dari teman-teman komponen terkait teman-teman P3K yang sudah lulus. Jadi ini kita akan membahas tentang program. Jadi BKKBN kan programnya itu program Bangga Kencana ya teman-teman sekalian. Jadi dari hasil evaluasi kemarin ya tidak semua mungkin. Bisa disclaimer dulu, tidak semua, ada beberapa dari teman-teman, saya nggak tahu beberapanya ini banyak atau cuma segelintir. Tapi perlu juga saya sampaikan di sini bahwa teman-teman yang menjadi P3K atau petugas lapangan kami dengan jalur P3K, teman-teman memang harus sudah menguasai harusnya terkait program Bangga Kencana, itu pembangunan keluarga dan keluarga berencana ya intinya. Walaupun ada juga nanti kita bahas-bahas stunting di program BKKBN. Nah, tapi yang kemarin yang menurut saya menjadi catatan ketika nggak banyak ya gimana lah saya menyampaikan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak paham dengan program pembangunan keluarga, menurut saya juga agak aneh karena harusnya teman-teman yang lulus jadi P3K adalah teman-teman yang sudah familiar dengan program Bangga Kencana atau dulunya program KKBPK. Karena teman-teman lulus P3K harusnya adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di program ini ya minimal 2 tahun lah harusnya ya teman-teman sekalian. Tapi ketika dievaluasi banyak yang tidak paham dengan program pembangunan keluarga. Apa sih program pembangunan keluarga? Ngapain aja untuk membina program pembangunan keluarga? Gimana agar program pembangunan keluarga itu bisa eksis di lapangan. Nah, itu kemarin menjadi catatan teman-teman sekalian. Nah, jadi saya coba nih buat video, nggak tahu nih apakah ada yang nonton, tapi ini upaya saya untuk memberikan edukasi ke teman-teman P3K. Ya, syukur-syukur nih di luar Riau juga ya untuk teman-teman yang lain, bahwa program pembangunan keluarga itu adalah upaya BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang mulai dari balitanya, remaja, nanti lansia, dan juga ada upaya untuk peningkatan pendapatan karena ada korelasinya ya kualitas hidup dengan pendapatan. Nah, jadi teman-teman di lapangan nanti harus membina poktan-poktan. Poktan-poktan itu adalah kelompok-kelompok atau kelompok kegiatan yang teman-teman mungkin sudah sering dengar, kelompok kegiatan yang harus dibina agar kelompok itu bisa hidup, bisa jalan, dan bisa nantinya berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia. Kita mulai dari balita. Nah, kan dia berkelanjutan tuh. Ada balita, ada remajanya nanti yang teman-teman harus bina, ada lansianya, ada pendapatan keluarganya nanti. Jadi ada empat substansi ya, tapi nanti untuk di remajanya ada dua orang tuanya dan si remajanya. Jadi ada nanti bina keluarga balita, bina keluarga remaja, ada PIK R-nya, PIK remaja nanti, terus ada bina keluarga lansia, ada UPPKA, usaha peningkatan pendapatan UPP, peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Oke, ini nggak akan saya edit ya udah gini adanya. Jadi itu nanti poktan yang teman-teman bina. Jadi teman-teman di lapangan, kalau teman-teman walaupun teman-teman P3K, tugasnya nanti bagaimana poktan-poktan ini jalan di lapangan dengan segala persoalannya. Mungkin banyak persoalannya di lapangan ya teman-teman, mau anggaran dan sebagainya. Oke, dengan segala keterbatasannya, teman-teman harus mengupayakan bahwa poktan ini jalan di lapangan. Bagaimana nanti kalau tidak ada, bagaimana upaya teman-teman untuk membentuknya, bagaimana kalau sudah terbentuk teman-teman nanti bisa membinanya, terus melaporkan kegiatannya setiap bulan. Karena sasarannya kan sudah bisa teman-teman lihat tuh di aplikasi SIGA. Di wilayah binaan teman-teman ada berapa sih balita, ada berapa remaja, ada berapa lansia. Jadi teman-teman nanti bisa punya
gambaran berapa sasaran dan sudah bisa dibentuk kelompok kegiatannya teman-teman sekalian. Nah, di Bina Keluarga Balita sasarannya itu tentu saja orang tua yang punya anak balita. Tujuannya adalah bagaimana orang tua ini punya pengetahuan bagaimana cara mendidik anak balita, bagaimana menstimulasi balita, bagaimana asupan gizinya dan sebagainya. Akan ada banyak materi di situ yang teman-teman bisa cari atau tanya ke seniornya, teman-teman nanti share lagi materinya ke kader-kader, nanti kader-kader akan memberikan penyuluhan dari bulan ke bulan. Dan nanti ada pemantauan tumbuh kembang anaknya melalui, kalau kita kan punya alat ukurnya itu ya, kartu kembang anak. Nanti setiap bulan akan diukur perkembangannya sesuai atau tidak dengan tahapan umurnya. Nah, itu yang teman-teman lakukan, bagaimana Poktan ini bisa jalan dan bisa terlaporkan dengan baik nanti teman-teman. Dia bukan teman-teman yang melakukan, nggak mesti teman-teman yang melakukan semuanya dari awal sampai akhir, termasuk juga pemberian materi itu bisa dari kadernya sendiri, tapi di bawah supervisi teman-teman membantu teman-teman nanti membina lah, bahasa kitanya ya, bahasa bakunya, bagaimana teman-teman membina si kader-kader tersebut. Ini untuk semua Poktan ya, jadi materi diberikan, bagaimana cara mengelolanya teman-teman ajarkan. Nah, intinya bagaimana teman-teman bermitra dengan kader-kader nantinya ya, dari PPKBD, sub PPKBD-nya yang teman-teman jadikan mitra teman-teman agar Poktan ini bisa jalan. Begitu juga nanti dengan remaja, yang di remaja itu teman-teman mengumpulkan orang tua yang punya anak remaja di kelompok Bina Keluarga Remaja. Nanti orang tuanya diberi edukasi bagaimana cara mendidik anak remaja, bagaimana mereka mengarahkan remaja-remaja yang mereka miliki atau anak remaja yang mereka miliki punya persiapan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, persiapan kehidupan berkeluarga kalau di kita ya. Ya, intinya bagaimana remaja itu tumbuh dengan baik, mereka tidak terpapar dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak hal sebenarnya, nanti materinya juga bisa teman-teman cari. Kalau program genre saya yakin teman-teman substansinya cukup familiar ya, mungkin detailnya yang mungkin teman-teman belum terlalu hafal semuanya. Nanti silakan dengan prosesnya waktu teman-teman bisa pelajari semuanya. Terus untuk genre ini ada PIKR juga, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kok saya ngeblank juga. Nah, jadi PIKR ini biasanya ada di sekolah-sekolah, kampus, dan juga ada di jalur masyarakat. Nah, yang populer itu sebenarnya kan di jalur sekolah atau jalur kampus ya. Nah, sebenarnya sekarang kan apalagi di kampung KB pasti harus ada PIKR. Nah, jadi PIKR ini untuk remaja. Jadi mereka sendiri yang akan mengedukasi teman-teman remajanya. Mereka akan dapatkan substansi sama dengan BKR tadi, tapi ini yang versi remajanya. Jadi mereka belajar sendiri, orang tuanya nanti juga teredukasi. Intinya sama, bagaimana nanti Poktan ini bisa jalan dan remaja-remaja kita terselamatkan. Itu sebenarnya intinya. Jadi kalau Poktannya nggak jalan ya otomatis upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ya dalam tanda kutip juga akan sedikit terganggu ya teman-teman sekalian. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan nanti. Misal kalau di wilayah binaan teman-teman ada institusi pendidikan misalnya seperti sekolah atau kampus, yaitu tugasnya teman-teman nanti bagaimana mengadvokasi, meng-KIE kampus atau sekolah tersebut agar mereka bisa membentuk PIKR. Jadi adik-adik yang sekolah di sana atau adik-adik mahasiswa yang ada di sana, mereka terpapar program genre. Nah, syukur-syukur nanti program genrenya juga akan lebih menyebar lagi setelah terbentuk. Nanti mereka akan menularkan ke teman-temannya yang lain. Jadi kalau ada institusi pendidikan di wilayah binaannya, itu adalah tugas teman-teman untuk membina PIKR-nya. Teman-teman, ya berkoordinasi dengan yang lain juga ya. Berarti teman-teman akan membina itu. Jadi biar dia jalan, terus nanti bagaimana dia terlaporkan juga. Terus nanti ada Bina Keluarga Lansia, bagaimana nanti teman-teman mengumpulkan keluarga-keluarga yang punya lansia di rumahnya dan juga lansianya, agar lansia itu mandiri, bisa berdikari, sehat dan sebagainya dengan 7 dimensi lansia tangguh. Nah, teman-teman upayakan agar BKL ini juga bisa hidup, bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan berbagai macam persoalan yang ada di lapangan. Ya. Tapi upayakan bagaimana dia bisa jalan dengan ya kreativitas teman-teman masing-masing.
Terus nanti terakhir ada UPPKA, UPPK Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Ya, bagaimana kita berupaya untuk memberikan solusi sebenarnya. Ya, solusi kepada keluarga-keluarga yang punya persoalan ekonomi agar mereka bisa mendapatkan pendapatan tambahan melalui kelompok. Ini melalui kelompok ya, bukan individu. Jadi teman-teman berupaya nanti agar UPPK ini bisa jalan di tempat teman-teman sekalian. Sebenarnya itu aja sih intinya, bagaimana poktan-poktan ini bisa jalan di tempat teman-teman, mulai dari pembentukan, kalau belum terbentuk nanti pengelolaannya, monefnya dicatatkan dan dilaporkan, nah seperti itu. Enak pelaporannya juga bisa rapi. Itu teman-teman yang seharusnya teman-teman lakukan di lapangan terkait pembangunan keluarga. Jadi pembangunan keluarga kan di awal nih kalau di Bangka Kencana. Kalau dulu kan ke KBPK, di belakang pembangunan keluarganya. Kalau di Bangka Kencana sekarang di depan, harusnya kan jadi prioritas. Nah, kalau ini tidak jalan di lapangan berarti kan ada yang salah tuh di mekanisme operasional teman-teman bekerja. Jadi ini mungkin video panjang juga akhirnya ya. Jadi ini video saya buat untuk teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar dengan program pembangunan keluarga. Jadi itulah tugas teman-teman nanti di lapangan, bagaimana teman-teman membina poktan-poktan. Oke, itu saja mungkin video saya. Udah panjang juga, dia jadi 11 menit juga yang ngoceh-ngoceh kayak gini. Terima kasih teman-teman kalau ada yang menonton. Terima kasih sudah menonton channel saya atau video saya. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan mudah-mudahan konsisten nggak ya? Mudah-mudahan konsisten tahun depan saya bikin video dan ya seenggaknya menyalurkan hobi saya lah, bikin video. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.